Hai, kembali lagi dengan saya Delon. Hari ini saya akan membahas masalah isu-isu tentang pendidikan agama Kristen yang sedang viral hari-hari ini. Di sebelah saya ada Bapak Pendeta Julianus. Beliau adalah Wakil Gembala dari GB Windsor Square House of Glory di Batam. Apa kabar Pak hari ini Pak? Wah, luar biasa. Kita akan mengangkat seputar berita-berita mengenai pendidikan agama Kristen Pak, yang lagi hot. Nah, menurut Pastor, apa kira-kira tujuan utama pendidikan agama Kristen di tengah kehidupan masyarakat saat ini, Pak? Tujuan dari pelajaran agama Kristen itu adalah untuk mengenal Tuhan yang kita sembah. Mengenal Elohim itu, mengenal Tritunggal itu, supaya murid-murid bertumbuh dalam pengenalan pada Tuhan itu, kerohanian mereka semakin bertumbuh, semakin kuat, mengakar kuat di dalam pengenalan kepada Tuhan itu. Berarti sangat diperlukan, Pak ya, untuk pendidikan agama Kristen ini, Pak ya? Betul sekali. Oke, nah lalu yang kedua, apa kira-kira Pak tantangan terbesar dalam mengajar pendidikan agama Kristen kepada generasi muda nih, terutama di era-era sekarang, era-era digital yang lagi booming nih? Ya, persoalannya itu di zaman era digital ini ya, itu AI. Sekarang kan orang semua pakai AI, di mana-mana AI. Artificial intelligence ini bagus, teknologi ini sangat bagus. Tapi problemnya ketika disalahgunakan. Nah, murid-murid kan, khususnya generasi Z ya, itu mau gampang, semua mau cepet. Karena mau cepetnya itu udah tanya AI aja, tanpa mau belajar. Problemnya di situ, ketika semuanya mau instan, maka apa yang cepat didapat itu juga cepat luntur. Dan AI itu belum tentu benar. Tidak semua AI itu bersumber pada sumber yang benar. Itu problemnya. Nah, ketika mereka tidak tahu, oh pokoknya ini udah benar ini kayak begini. Padahal tidak benar. Ya bisa jadi salah. Gitu. Nah, berarti menurut Bapak, AI ini boleh kita gunakan nggak? Menurut Bapak? Dalam bimbingan yang benar. Jadi tetap guru itu perlu mengambil peran pentingnya untuk membimbing murid itu. Bukan AI itu tidak salah, tidak buruk gitu. Tapi kalau salah guna, baik cara penggunaannya maupun dalam aplikasinya, itu bisa menyelewengkan, menyimpangkan gitu pengertian, pengenalannya, sehingga terjadi penyesatan. Berarti tetap guru itu wajib ada? Ya, betul. Oke, berarti untuk membimbing kita para siswa tetap diperlukan guru. AI itu hanya membantu. Betul. AI itu alat saja untuk membantu kita. Oke, Pak. Nah, menurut Pastor nih, yang lagi viral nih di Jakarta, di Batam juga ada. Nah, ada di dunia pendidikan ini yang sekarang nih kan lagi dikit-dikit diviralin, dikit-dikit divideokan. Nah, ada yang membuat guru ini menjadi tidak berani bertindak tegas mendidik siswa. Menurut Pastor kira-kira gimana nih terkait ini? Iya, banyak faktor yang bisa menyebabkan. Tapi faktor utama itu selalu bersumber dari keluarga. Ketika keluarga menanamkan pengertian yang benar, bagaimana murid itu harus membangun hubungan yang benar, rasa hormat kepada guru, maka saya percaya murid-murid di sekolah itu tidak akan bertindak dengan cara yang tidak benar. Apa yang diviralkan selama ini kan berbicara tentang sikap murid terhadap guru. Bagaimana mereka menghormati gurunya. Ada yang melawan, bahkan memviralkan cara dia melawan guru. Itu suatu sikap yang tidak menghormati. Nah, peran orang tua ini penting di sini untuk mengajarkan pada anak-anak mereka untuk punya rasa hormat kepada guru. Dari zaman dulu, dari zamannya Alkitab, di zaman Perjanjian Lama, guru itu sangat dihormati. Karena mereka yang memberikan bimbingan, mereka yang mengarahkan orang. Itu sebabnya murid-murid harus ini. Nah, kalau gurunya salah bagaimana? Ada mekanismenya. Rasa hormat itu tetap harus ada. Koreksi itu bisa dilakukan dengan cara tetap menghormati guru.
seperti itu. Saya ingat ya waktu zaman saya sekolah, kalau kita salah dihukum guru, dijewer, dilempar penghapus. Kalau kita lapor orang tua, bukan kita dibela, kita ditempeleng sama orang tua yang ada. Tapi kalau zaman sekarang bingung Pak ya, dikit-dikit orang tua yang nyerang guru yang langsung komplain ke sekolah. Ya, karena itu penekanan kepada rasa kemanusiaan itu pada poin yang tidak tepat. Kayaknya anak-anak sekarang jadi dididik itu buat saya merasa seperti mereka tuh didikannya jadi lembek. Ya. Tidak menghormati guru malah jadinya. Ya. Mereka terkesan bahwa guru ini bisa dilawan. Ya. Dalam dunia pendidikan, kritik itu bagus. Itu harus ada. Tetapi rasa hormat itu hal yang esensial. Kritik kita boleh lakukan, memberikan koreksi itu boleh kita lakukan, tapi rasa hormat itu tidak boleh dihapus. Berarti tetap harus ada respect sama guru ya? Iya, betul. Oke, nah lalu Pak, apa peran keluarga, gereja, dan sekolah nih dalam membentuk karakter Kristus, karakter Kristen? Apakah ketiganya harus berjalan bersamaan atau bisa sendiri-sendiri? Pasti harus sinkron satu dengan yang lainnya. Pendidikan utama itu dimulai dari rumah. Rumah menanamkan pondasinya. Guru di sekolah maupun di gereja itu harus sinkron dengan keluarga juga. Nah, problemnya kalau keluarga salah mengajarkan, maka semuanya ini, baik dari rumah orang tua maupun di gereja, ya, guru di gereja, guru sekolah minggu, atau guru yang mengajar yang lain, dan guru di sekolah, itu semua harus berpusat kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Ketika semuanya menyatu di dalam firman Tuhan, memiliki pemikiran yang benar berdasarkan pemikiran Kristus, maka mereka akan bisa sinkron dan akan menyatu. Sehingga murid-murid tidak dibingungkan. Gitu. Berarti nggak bisa cuma orang tua yang didik saja, atau cuma guru-guru sekolah minggu atau guru-guru di sekolah yang mengajarkan anak-anak, terus orang tuanya lepas tangan. Ya, Nggak bisa itu ya? Tidak bisa. Semua harus sinkron. Berarti harus bersama-sama. Bersama-sama. Oke, nah yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak atau harapan Bapak nih bagi para guru-guru, khususnya guru-guru pendidikan agama Kristen, dan para siswa nih yang sekarang agar iman mereka nih tetap relevan nih di masa depan? Ya. Untuk para guru, ya harus upgrade juga kapasitasnya, kemampuannya. Karena perkembangan zaman begitu cepat. Perubahan begitu cepat terjadi. Kalau perubahan yang terjadi itu tidak bisa diikuti oleh para guru, guru akan ketinggalan dan itu akan menjadi bahan kritikan terus dari murid. Karena murid-murid sekarang juga pintar-pintar dengan sumber yang begitu mudah didapat, ya, dengan teknologi. Guru juga harus bisa mengikuti teknologi itu. Mesti ngejar juga guru. Mengejar juga. Guru itu dari pihak guru, terus dari orang tua juga harus bisa terus bisa memantau murid-muridnya, anak-anaknya. Karena orang tua harus bisa menjadi pelindung juga bagi anak-anak mereka dari pengajaran yang tidak benar. Oke. Berarti kalau saya boleh simpulkan nih, tetap guru itu diperlukan. Jadi nggak mungkin kita belajar tanpa guru dan kita bisa belajar sendiri dengan AI, itu tidak mungkin. Ya. Kita tetap memerlukan guru. Tetap. Dan guru itu wajib kita hormatin, biarpun guru itu salah atau dalam mengajar dia keliru, tapi kita mempunyai tata cara yang tersendiri lah, yang elegan untuk kita menegur guru tersebut tanpa kurang ajar sama guru. Ya. Karena pendidikan itu tidak berbicara tentang membagikan pengetahuan saja, tapi adalah bagaimana pembentukan karakter di dalamnya. Betul. Oke, berarti kita sampai di sini Pak. Terima kasih waktunya. Nah, teman-teman, berarti kita harus ingat, pendidikan penting, tapi moral lebih penting. Jadi untuk anak-anak, untuk siswa, adik-adik semua yang sedang belajar di jenjang sekolah, kita harus menghormati guru, wajib.
Karena gimana pun juga, guru itulah yang mengajarkan kita kebenaran. Kalaupun guru itu keliru, kita tetap tidak boleh kurang ajar dan kita bisa mengkoreksi guru tersebut dengan cara-cara yang lebih baik dan elegan. Sampai di sini video hari ini. Sampai jumpa lagi.